itu kayak menanyakan sebuah kepastian. Maksud si laki-laki itu apa deketin kita. Sama mungkin ini kali ya, semua wanita itu nggak semuanya ekspresif gitu. Tapi gue balik nanya nih, gue mau balik nanya nih ya. Kan tadi dia udah nanya gue, kenapa cewek gengsian. Sekarang gue mau balik nanya ke lo, kenapa cowok kalau balas chat suka lama? Kalau balasnya suka lama ya. Oke. Sederhananya simpelnya adalah banyak prioritas lain buat cowok dong. Jadi waktu buat cowok itu kan nggak cuma buat ceweknya aja gitu. Jadi menurut gue ya balas chat lama ya mungkin ya karena cowok sibuk segala macam dengan pekerjaannya segala macam. Oke, sibuk itu bisa dijadiin alasan yang kuat gak sih gitu? Karena kalau gue nih pernah kayak denger apa ya, motivasi bukan motivasi, tapi kayak scroll lah, gue kayak pernah ngeliat gini. Kalau misalkan emang lu prioritasnya dia, sesibuk apapun, dia pasti akan menyempatkan untuk ngehubungin lu atau mengabari lu gitu. Iya gak sih gitu? Iya. Bukan tak acuh gitu. Nah, sebenarnya kan gini kan. Tadi pertanyaannya adalah kenapa cowok kalau balas chat itu suka lama. Itu tadi. Karena suka ada sibuk. Iya, sibuk dalam pekerjaan segala macam. Tapi kan lu tahu prioritas, maksudnya kalau lu nggak memprioritaskan cewek lu berarti ya ini dong. Bukan berarti nggak jadi prioritas dong. Maksudnya kan ada waktu-waktu tertentu dong. Maksudnya nggak harus setiap saat chat ceweknya harus dibalas saat itu juga. Gitu kan bisa aja dia mungkin lagi meeting sama kliennya atau mungkin lagi sibuk dengan kerjaannya kan. Ya ya wajar maksudnya balas chatnya lama. Oke, berarti nih pertanyaan gue ganti nih. Oke, balasnya lama karena saat itu sibuk, mungkin sibuk kerja atau sibuk yang lain. Oke. Tapi kenapa kalau cowok nggak ngabarin ceweknya itu kenapa gitu? Kalau misalkan emang si wanita itunya ada prioritasnya dia, harusnya dia ini dong memberikan kabar, maksud gue gitu. Walaupun misalnya gini nih, sebenarnya nih ya, wanita itu nggak butuh kayak setiap saat WA-an gitu, enggak. Kalau gue pribadi misalnya gitu ya, nggak butuh untuk WA-an dan nggak butuh juga kayak harus tahu pasannya tuh ngapain gini A sampai Z. Kita tuh cukup dikasih tahu aja gitu. Oh dia hari ini kayak gini. Oh ya udah, kita mungkin akan ngerti kalau misalkan dia sibuk atau apa. Iya nggak sih guys? Kalau gue sih gitu. Iya nggak sih? Coba wanita-wanita yang lain, coba dong ada yang pro ke gue gitu. Komen coba di bawah. Coba komen di bawah menurut kalian. Bener nggak, maksudnya kalian setuju nggak sih sama pendapat gue kalau kita sebenarnya nggak butuh banget, nggak setiap saat, nggak setiap waktu perlu tahu semua apapun A sampai Z aktivitas pasangan kita. Cuma kita kayak butuh satu aja gitu untuk kita tahu dia, kabar dia, dan kita akan mengerti gitu. Kita bakal ngerti gitu. Misalkan WA-nya misalkan pagi hari, oke nih misalkan lagi sibuk hari ini misalkan sampai jam segini, oke, berarti kita jadi tahu gitu waktu di saat ini pasangan kita lagi sibuk, oke kita nggak ngeganggu gitu, dan mungkin nanti malamnya kita akan komunikasi kayak gitu, bisa jadi kayak gitu. Yang penting tuh kayak ngabarin sih gitu. Dan kenapa kalau cowok tuh nggak ngasih kabar? Nah pertanyaan gue itu. Oke, dan itu sebenarnya sih itu beda ini sih kalau menurut gue, beda konteks sih. Kalau misalkan dia si cowok itu nggak ngasih kabar, sebenarnya itu kayak mungkin masalah di komunikasi sih. Tapi kalau begini, sepengalaman gue juga mungkin teman-teman cowok gue juga ya, maksudnya bisa jadi kayak misalkan kenapa mungkin setelah hubungan lama itu jadi dia komunikasinya agak kurang atau segala macam. Bisa jadi kadang cowok itu mereka tidak suka dikekang kan, kayak misalkan tadi itu yang gue bilang kan cowok itu dia punya waktu-waktu khusus yang dimana dia itu butuh kayak me time, dia harus butuh waktunya sendiri segala macam, punya kesibukannya sendiri. Nah terkadang tuh kalau misalkan si ceweknya itu atau pasangannya itu kayak terus-terusan terus-terusan harus ini dong balas chatnya harus cepet gitu kan,
atau mungkin segala macam itu kadang membuat kayak si cowok itu jadi kayak risih sih, yang membuat ternyata males gue gitu kan. Jadi terusan udah gue masa bodoh gitu kan macam, atau mungkin bisa jadi kayak menjadi sesuatu yang tidak lagi menjadi prioritas karena dia udah bete aja gitu, karena terus-terusan merasa dikekang, kayak gue nggak punya waktu buat diri gue sendiri, gue nggak punya waktu buat hal atau kesibukan gue sendiri gitu loh. Kadang cowok tuh juga merasa kayak gitu karena atau bisa itu yang pertama, atau bisa jadi kedua, cowok itu bisa aja dia ada satu masalah dalam diri pribadinya. Nah, kadang beda nih cowok sama cewek. Kalau cewek kan kalau ada masalah kan dia lebih banyak buat cerita dalam macam. Kalau cowok itu cenderung untuk ketika ada masalah dia cenderung untuk menenangkan diri. Dia butuh waktu sendiri buat menyelesaikan masalahnya. Ini cowok-cowok di luar sana pada, ih gue banget tuh kayak. Iya. Jangan gitu. Cowok itu kalau ada masalah, itu dia butuh waktu dan dia nggak suka untuk diganggu gitu loh. Bahkan dari pasangan sendiri, karena dia butuh waktu untuk sendiri buat menenangkan dirinya, buat menyelesaikan masalahnya. Itu sih. Itu sebenarnya fakta-fakta dari sisi gue cowok, kenapa cowok tuh mungkin jadi merasa merasa dikekang gitu. Oke nih. Kalau statement itu gue setuju gitu. Gue gini ya. Kayak buat gue pribadi ataupun buat teman-teman yang lain, kalian kalau punya pasangan jangan menjadikan diri kalian intel buat pasangan kalian gitu, dan jangan seolah-olah kalian tuh harus tahu banget mereka, dan pokoknya intinya jangan membuat kalian tuh menjadi intel. Kalau itu gue setuju gitu. Cuma tadi ada kata-kata lu yang mengganjal gini nih. Aduh, apa ya, gue lupa. Gimana? Oke nih, misalkan dia pengen me time gitu ya, punya waktunya. Tapi gini loh, beberapa hal yang kita temuin di luar sana, bener nggak ya guys nih? Misalkan pasangan kita tuh nggak ngebales WA kita, karena mungkin tadi dia lagi me time, ya kan? Atau dia butuh istirahatnya atau apa gitu ya. Tapi kadang-kadang dia tuh online di sosmed lain gitu. Ya nggak sih gitu. Saat dia online di sosmed lain, terus dia nggak balas WA kita, apa perasaan kita? Bener nggak sih? Coba wanita-wanita sana komen lagi ya kalau bener. Please kalian dukung aku. Ayo. Ya nggak, coba. Lu me time gitu, tapi lu bisa buka tuh kayak gini. Lu misalnya buka IG atau lu buka sosmed yang lain gitu. Kan itu kan satu handphone ya. Kenapa lu nggak bisa gitu menyempatkan waktu bales WA pasangan lu doang gitu? Kalau emang pasangan lu tuh penting buat diri lu gitu, berarti kan lu nggak menganggap penting pasangan lu dong. Alasan gue ya, mungkin aja itu jadi, mungkin dia membuka sosmed yang lain buat buat gak usah mencari-cari alasan. Buat satu hal gimana dia untuk berselancar dengan dunianya dia yang lain. Maksudnya ya dia pengen cari kesenangan yang lain dengan mungkin opsinya adalah membuka sosmed atau mungkin main game. Itu buat cara dia atau cara kita tuh buat ya cari kesenangannya. Berarti maksud lu tuh nggak senang dengan pasangan lu dong? Bukan, gitu. Ayo. Tadi kan nyambung yang tadi di mana dia butuh waktu sendiri, kan? Atau bisa jadi dia ada masalah. Nah, salah satu di mana dia pengen butuh waktu sendiri adalah dia pengen menenangkan dirinya melakukan hal-hal yang mungkin dia senang. Salah satunya tadi main game di HP atau berselancar dengan sosial medianya kayak gitu. Nah, sebenarnya gini sih, tadi bener apa yang tadi dibilang sama Mila gitu kan tentang cewek kayak gitu kan, bahwasanya nggak boleh dikekang. Tapi kalau buat gue juga, buat para cowok juga sebenarnya memang sisi cowok itu, kita para cowok itu ketika ada suatu masalah atau segala macam kita butuh waktu sendiri. Tapi penting juga nih buat kita para cowok bahwasanya
ya alangkah baiknya kita ngomong ke pasangan kita, ke cewek kita bahwasanya gue butuh waktu untuk sendiri dulu nih, atau mungkin gue ada masalah, gue pengen nyelesain itu dulu. Jadi itu mungkin supaya biar pasangannya tahu bahwasanya oke, komunikasi ya bahwasanya gitu. oke, gue nggak boleh ganggu cowok gue dulu. Ya, gitu, benar. kayak gitu sih. Sebenarnya sih emang inti dan kunci dari semua hubungan yang baik itu ya komunikasi gitu. Jadi please jalin komunikasi yang baik ya antara aku dan kamu. Oh salah. Oke. Jadi komunikasi ya, oke. Sip. Oke. Mungkin untuk pembahasan obrolan kita kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya di program Kata Kita. Terima kasih Reni. Dadah.